Bikin tangan teman-teman tuh swingnya kerasa enteng dan cepat. Itu asik banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada box. Lagi-lagi saya mau unboxing raket dari brandnya Mizuno. Teman-teman ingat kan dengan konten saya soal Mizuno Carbosonic 89? Saya harus bilang ini keren banget sih, fleksibel yang bisa survive dengan pola main saya. Jadi di raket Carbosonic 89 yang awal kemarin guys, udah nggak diragukan lagi. Desain dan performa ketika dipakai main keren banget. Bahkan teman-teman saya tuh ya, kalau ngelihat Carbosonic 89 yang awal kemarin, yang warna hitam dan gold itu guys, langsung mata itu tertuju. Kan biasa banget pas saya tuh lumayan gede, jadi kalau ke lapangan tuh selalu bawa raket antara 4-6 raket. Pasti beberapa kawan saya tuh selalu nanyain, bawa raket apa nih? Lihat aja tuh di tas, ketika dibuka yang langsung dituju pasti raket Mizuno Carbosonic 89. Karena memang dari desain awalnya itu udah nggak bisa diragukan lagi lah. Pokoknya desainnya itu enak banget dilihat, eye catching, sekali ngelihat tuh langsung menyatu dengan raketnya. Karena tampilan, desain, coloring raket itu faktor yang cukup penting. Bahkan ya penting banget sih. Kalau raketnya enak dipakai, desainnya kurang keren, itu kan kerasa minus ya. Tapi ketika performanya dipakai main juga klop, nyaman, mudah diadaptasi, dan kemudian desain dan coloringnya itu oke, itu kan kerasa perfect banget ketika main di lapangan. Dan itu yang saya rasakan ketika pakai raket Mizuno Carbosonic 89. Dan ngomong-ngomong 89 guys, pertama kali Genta Sport ngirim raket Carbosonic 89 itu saya rada-rada tersanjung guys. Kok tersanjung sih, apa ya bahasanya, rada-rada gimana gitu ya. Karena 89 itu kan tahun lahir saya guys. Pertama buka itu, kok ini 89? Ini jangan-jangan raket spesialis untuk badminton glasses gitu ya. Padahal ya enggak juga. Atau mungkin ya hanya kebetulan aja sih. Dan bersyukur sih video review raket Carbosonic 89 kemarin cukup banyak yang nonton. Kalau nggak salah sih sekarang sampai 13 ribuan atau 14 ribuan. Dengan banyaknya viewer di video raket Mizuno Carbosonic 89 ini guys, ini jadi bukti bahwasanya raket Mizuno di series ini lumayan banyak yang nyari. Jadi udah masuk trending di pencarian Google ataupun YouTube. Makanya penontonnya banyak. Dan ini ada informasi menarik. Karena di series raket ini Mizuno ngeluarin warna baru dengan 2 karakter yang berbeda. Saya juga penasaran karena belum lihat. Sekarang raketnya masih di box ini guys. Jadi kita sama-sama penasaran. Dan kalaupun nanti mewah, lebih indah dari yang warna awal gold dan black itu guys, kita harus sama-sama ngasih kesimpulan mantap jiwa. Langsung aja yuk, biar gak tambah panjang penasarannya, kita buka boxnya. Ini penampakan raketnya. Dan ini dia raketnya. Kalau nggak salah sih warnanya sama sebetulnya, cuman punya karakter finishing yang berbeda. Cara, bener banget warna yang sama, tapi punya 2 karakter finishing yang berbeda. Yang satu glossy dan yang satunya doff ataupun matte.
Kalau sekilas ya guys ya, di awal tuh ketika saya buka Carbosonic yang Dove ini guys, kerasa wah banget ya. Dove-nya itu langsung di mata itu nyes, masuk banget lah. Ini mantep banget, elegan banget. Tapi nggak tahu kenapa kok ketika saya buka yang glossy ini, wahnya itu langsung kalah sama yang glossy. Ini di pandangan yang pertama ya, kerasanya begitu. Tapi untuk joss yang mana atau mantep yang mana kan tiap orang tuh punya penilaian sendiri-sendiri guys. Beberapa orang memang suka yang glossy dan beberapa orang lainnya bakal suka yang Dove. Dan saya pribadi sih untuk awal ini ketika disandingkan seperti ini saya lebih mantap yang glossy. Kerasa lebih mewah. Tapi memang beberapa kali saya unboxing raket-raket yang catnya itu Dove. Ketika dia berdiri sendiri itu mata kita kerasa sejuk banget ya. Kerasa nyaman banget, nggak terlalu pekat, nggak terlalu dominan, lebih redup warnanya dan enak dilihat. Itu ketika berdiri sendiri. Coba tuh guys, lihat guys. Kira-kira kalian lebih mantep yang mana? Yang glossy atau yang Dove? Dan kabarnya The Center baru ini sangat eksklusif guys. Karena nanti teman-teman hanya bisa dapetin raket ini di Blibli doang. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi guys. Dan inget ya, eksklusif launching di Bliblinya mulai di tanggal 2 Februari 2023. Dan kalau kita ngeliat bagian per bagian sih seharusnya spesifikasi pabriknya sama persis. Walaupun ya seperti biasa di raket-raket tuh selalu ada rentang produksi, plus minusnya selalu ada. Dan kalau kita ngelihat di bagian end cap-nya sama persis dengan yang Mizuno Carbosonic 89 di awal kemarin, warna biru dengan logonya yang keemasan. Dan kemudian kalau melihat spesifikasi di gripnya ini sama persis, beratnya 4U, dikurang lebihnya 81 sampai 85 gram, gripnya G5, kemudian ada hologram quality control dari Mizuno. Dan kemudian gripnya sama-sama warna hitam dan di plastik gripnya ada logo Mizuno. Dan kalau kita naik ke konnya sih sama persis dengan yang awal kemarin. Ini ada logo Mizuno, ada hologram ID numbernya. Dan dari sini kita udah mulai bisa membedakan kedua karakter warna dari keluaran terbaru di series Mizuno Carbosonic 89 ini. Mulai dari konnya ya udah kelihatan banget, yang satu Dove, yang satu glossy. Dan ketika naik di atas shaftnya sih kita lihat di sini ada seriesnya Carbosonic 89. Kemudian ada tulisan Japan HM Graphite. Dan kalau diputar sih di sini ada spesifikasinya, yaitu berat 4U, G5 dengan berat kurang lebihnya 81 sampai 85 gram. Shaft flexibility-nya, stiffness-nya fleksibel atau lentur. Dan kemudian string tensionnya 28 lbs maksimal, dan sama persis balance point-nya di sini adalah even balance di tengah-tengah guys. Dan kemudian kalau kita naik di T-joint-nya pun sama persis dengan yang lama. Di atas T-joint-nya yang dekat dengan grommet senarnya itu ada tulisan white body. Dan kemudian ada tulisan Japan Technology by Mizuno. Ada Aero V-frame, Aero Groove, dan di bagian atasnya ada logo Mizuno. Dan sekarang kita coba ukur spesifikasi kedua raket ini apakah punya perbedaan ataukah tidak. Dan kalaupun ada perbedaan sih wajar. Bahkan di raket-raket yang harga 3 jutaan dari brand manapun pasti ada selisihnya. Coba kita ukur. Untuk yang glossy ini berat kosongannya sudah ada grip ya guys. Ini 81,8. Ya kita bisa sebutkan biar mudahnya 82 gram lah ya. 81,9 nih. 81,9 berarti 82 gram. Kalau ditambahin senar kurang lebihnya antara 85 gram atau 86 gram. Ini berat yang nyaman banget ya. Berat yang nyaris setiap orang nanti bakal enak pakai raket ini. Kita sekarang coba yang Dove. Beratnya di berapa? Yang Dove lebih berat guys. Ini di 85,2, 85 gram. Jadi yang ini 82 gram, yang ini 85 gram. Dan otomatis yang Dove ini kalau dipasangin senar bisa sampai 88 atau 89 gram. Jadi raket 3U otomatis powernya lebih mantep ketimbang raket ini. Walaupun untuk mantep powernya itu tergantung tenaga teman-teman ya. Kalau teman-teman tenaga kecil pakai raket berat
powernya kadang malah nggak keluar. Oke, jadi dua raket ini beratnya ada selisih ya. Tapi dengan berat yang seperti itu masih masuk di kategori 4U. Yang Glossy 82 gram, yang Dove 85 gram. Kemudian kalau kita melihat di balance point-nya ya, untuk yang Glossy dulu. Yang Glossy itu dapat di 284 mm. Tanpa senar, raket Mizuno Carbosonic 89 yang Glossy ini masuk di balance point headlight, ringan di kepalanya. Dan kalau nanti dipasang senar sih kurang lebihnya pasti bakal masuk di even balance ya, atau mendekati berat kepalanya sedikit. Jadi yang Glossy ini lebih deket banget dengan spesifikasi Carbosonic 89 yang awal kemarin yang warna black gold ya. Dan kemudian kalau di raket Carbosonic 89 yang Dove ini kita lihat balance point-nya di 292 mm. Dan yang Dove ini tanpa senar udah masuk di even balance. Dan kalau kita pasang senar, ya kurang lebihnya nanti balance point-nya jadi head heavy balance sih, di 295 mm-an lah kurang lebihnya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, dari dua raket ini punya rentang produksi yang nggak terlalu jauh, dan keduanya masih masuk di spesifikasi bawaan pabriknya. Dan sekarang kita coba cek seberapa beda untuk flexibility-nya, stiffness-nya, kekakuan shaft-nya ya. Ini yang Glossy guys. Kita coba lenturkan dengan kekuatan yang sama. Nyaris mirip sih, 11-12. Kalaupun rada kerasa kaku sedikit, yang Dove ini bisa jadi karena catnya, tapi selisih sedikit banget sih. Dan kalau dipakai swing sih, ya, yang Glossy ini kerasa lebih cepat karena beratnya nggak terlalu berat, lebih masuk di kategori raket yang 4U ringan, dan ini 4U yang berat dan lebih berat kepalanya sedikit. Dan dengan perbedaan spesifikasi real ketika saya ukur tadi guys, dengan pengalaman saya sih, saya bisa ngasih kesimpulan awal, dua raket ini punya power yang agak berbeda. Apalagi kalau udah dipasangin senar, berat kepala kedua raket ini bakal nambah sedikit. Yang Dove ini bakal jadi head heavy balance, dan yang Glossy bakal jadi even balance. Jadi secara dasar powernya bakal mantep yang Dove. Dan menurut saya sih dengan spesifikasi yang terkonfirmasi seperti itu, dua raket ini masih masuk di kategori raket yang bakal nyaman banget dipakai banyak orang ya. Karena beratnya itu masih 4U, dan juga balance point-nya nggak terlalu berat kepala, bahkan even balance dan headlight. Karena memang raket dengan spek kayak gitu tuh di tangan kita swingnya enak, nggak terlalu berat. Berbeda banget dengan raket yang balance point kosongannya tuh di atas 295 atau 300 ke atas. Itu bakal ngoyo banget guys, terutama di bagian defense-nya. Kecuali memang teman-teman itu punya tenaga yang gede banget. Bisa jadi dengan balance point tinggi nggak ada masalah. Tapi dengan bawaan stiffness yang fleksibel dari raket ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya memang Mizuno sengaja banget bikin raket Mizuno Carbosonic 89 ini lebih mudah digunakan, lebih nyaman, lebih cocok dipakai teman-teman pemula, berkembang, yang memang tenaganya belum terlalu besar. Karena dengan shaft yang lentur itu, pukulan teman-teman yang belum terlalu kuat itu bisa terbantu. Dan dengan balance point yang rendah, swing teman-teman tuh lebih enteng, lebih cepat. Jadi lenturnya raket ini ngebantu pukulan, dan balance point yang nggak terlalu berat kepala atau even balance, bahkan headlight ini bikin tangan teman-teman tuh swingnya kerasa enteng dan cepat. Itu asik banget. Apalagi ditambah frame kepala raket yang ngedukung banget dengan permainan speed ya guys. Walaupun saya tetap suka banget dengan yang hitam gold kemarin guys di awal, tapi raket ini tetap eye-catching, tetap elegan, desainnya juga tetap istimewa banget. Dan yang juga penting, raket ini eksklusif banget. Karena teman-teman hanya bisa dapetin di Blibli. Jangan lupa cek linknya di kolom deskripsi. Oke, segini dulu video kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks, Genta Sport.